Ya, contoh untuk indeks harga PASI. Kita akan menggunakan contoh yang sama dengan data pada tabel berikut ini. Maka untuk menjawab soalnya, mari kita panggil formula PASI. Kita sebut sebagai IHP waktu T. Sekarang penimbangnya adalah kuantitas 2018. Datanya yang ada di baris kuantitas 2018 ini. Penerapan formula tadi pada masing-masing tahun akan kita mulai dari 2016. Kita akan mempunyai IHP 2016 yang menghasilkan P pada pembilang sebagai P 2016. Selanjutnya kita mempunyai IHP 2017 yang menghasilkan P pada pembilang sebagai P 2017. Untuk IHP ini, harga-harga yang relevan adalah harga pada 2017 ini. Dan akhirnya kita mempunyai IHP 2018 yang menghasilkan P pada pembilang sebagai P 2018. Untuk IHP ini harga-harga yang relevan adalah harga-harga pada baris 2018 ini. Hasil penjumlahan dari perkalian-perkalian di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk IHP 2016 yang merupakan penjumlahan dari hasil perkalian harga-harga ini dengan kuantitas penimbang pada Q 2018 yang tentunya pembilang dan penyebutnya akan sama, yaitu 935 sehingga nilainya 100. Yang kedua untuk IHP 2017 dengan penyebut yang tetap 935 dan pembilang 1017 yang merupakan hasil perkalian harga-harga pada 2017 ini dengan kuantitas penimbang 2018. Dan yang ketiga IHP 2018 dengan penyebut yang juga 935 dan pembilang 1119, hasil perkalian harga-harga pada 2018 ini dengan penimbang 2018. Baiklah, kita akan berlanjut ke jawaban berikutnya. Ya, interpretasi hasil perhitungan. Kita mempunyai hasil IHL 2016 berikut ini, yang nilainya sebagai waktu dasar adalah 100. Kemudian IHL 2017 berikut ini, yang dapat diartikan bahwa harga-harga komoditas dalam keranjang itu pada 2017 telah naik dari 100 pada 2016 menjadi 108,66. Kemudian hasil IHL 2018 berikut ini, yang dapat diartikan bahwa harga-harga komoditas dalam keranjang itu pada tahun 2018 telah naik dari 100 pada tahun 2016 menjadi 119,38. Dengan cara yang sama kita akan menginterpretasikan hasil dari perhitungan indeks harga PASI. Pertama kita dapatkan IHP 2016 sebesar 100. Kemudian kita dapatkan IHP 2017 sebesar 108,77. Ini berarti bahwa harga-harga komoditas pada 2017 telah naik dari 100 pada tahun 2016 menjadi 108,77. Kemudian IHP 2018 berikut ini, yang dapat diartikan bahwa harga-harga komoditas dalam keranjang itu pada 2018 telah naik dari 100 pada tahun 2016
menjadi 119,68 pada tahun 2018 itu. Untuk jangka waktu yang relatif singkat, sehingga kuantitas penimbang tidak berbeda banyak antara yang digunakan LASPERS pada waktu awal dan yang digunakan PASE pada waktu akhir, maka hasil angka indeksnya juga tidak banyak berbeda. Baiklah, kita akan berlanjut ke topik berikutnya. Ya, tentang indeks harga konsumen atau IHK. Seperti sempat disebutkan sebelumnya, IHK merupakan indeks harga untuk berbagai komoditas yang biasa dikonsumsi masyarakat. Terminologi komoditas digunakan karena mencerminkan barang dan jasa. Bukankah kesehatan, pendidikan, hiburan merupakan jasa yang juga biasa dikonsumsi masyarakat? Tentu saja IHK juga merupakan indeks agregatif yang tertimbang. Dengan penimbangnya adalah peran atau porsi pengeluaran rumah tangga untuk masing-masing komoditas yang membentuk IHK. Untuk keperluan itu, Badan Pusat Statistik melakukan survei tentang perilaku konsumsi selama setahun. Metode yang digunakan adalah metode LASPERS, jadi penimbang hasil survei tadi digunakan selama beberapa tahun ke depan. Penjelasan lebih lanjut akan diperoleh sebagai hasil dari proyek kelompok. Baiklah, mari kita meningkat ke topik ketiga, penggunaan indeks harga. Dalam hal ini, kita akan melihat penggunaan IHK. Yang pertama adalah untuk penetapan laju inflasi. Formula untuk laju inflasi dinyatakan sebagai berikut. Inflasi pada waktu T adalah perubahan relatif dari IHK waktu sebelumnya ke IHK saat ini, dinyatakan dalam persen. Yang kedua adalah untuk penetapan nilai real. Nilai real merupakan daya beli uang. Uang yang sama namun menghadapi harga-harga yang lebih tinggi dinyatakan akan mempunyai daya beli yang lebih rendah. Bahkan uang yang lebih tinggi namun berhadapan dengan harga yang sangat tinggi, mungkin daya belinya tidak setinggi uang yang lebih rendah namun menghadapi harga-harga yang lebih rendah. Jadi nilai real atau daya beli merupakan kesetaraan nilai uang dengan memasukkan tingkat harga. Maka formulanya adalah bahwa nilai real atau NRT adalah nilai nominal waktu T atau NNT dibagi IHK juga waktu T dikali dengan 100. Ini adalah bila membandingkan nilai real atau daya beli pada waktu tertentu dengan waktu dasar dari IHK-nya. Kadang-kadang kita ingin membandingkan nilai real dengan sembarang waktu yang bukan waktu dasar. Katakanlah waktu S, sehingga kita perlu mengganti angka 100 itu dengan IHK waktu yang digunakan sebagai rujukan pembanding. Sehingga dapat dikatakan bahwa formula yang terakhir jauh lebih umum. Yang ketika waktu pembandingnya menjadi waktu dasar, maka IHK C itu adalah 100 nilainya pada waktu dasar. Baiklah, mari kita berpindah topik.